Kegiatan ini sangat penting karena memang dalam penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat, masyarakat wajib menghormati hak orang lain. PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang Halo teman pemilih, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya Permata dalam podcast KPU Sikap Menyapa, di mana kita akan ngobrolin informasi terkait kepemiluan dan kelembagaan KPU. Dan spesial hari ini kita udah kedatangan narasumber nih, beliau ini selaku anggota divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Kita sambut bersama Bapak Ignatius Irvanto Chandrasa. Yeay. Pak Kadif, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik selalu. Baik, ya baik. Sehat ya Pak ya? Wajib sehat. Wajib sehat. Semangat untuk menyapa teman pemilih semua. Siap untuk menyapa teman pemilih. Selamat pagi teman pemilih. Baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih Pak Kadif. Baik, Pak Kadif, hari ini kita akan ngobrolin tentang meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Betul ya Pak ya? Iya, betul sekali, Pak Permata. Pak Kadif, untuk mengawali ini, mungkin Pak Kadif bisa informasikan ke teman pemilih semua apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan Pak? Baik, teman pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan adalah proses pendidikan yang berkelanjutan dan sistematis untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan pemilih dalam membuat keputusan yang tepat dalam proses pemilihan umum. Jadi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan tidak hanya di saat tahapan pemilihan atau pilkada, tetapi setelah tahapan itu kita tetap melaksanakan proses sosialisasi dan pendidikan pemilih. Begitu itu teman-teman pemilih semua. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadif. Nah, itu tadi teman pemilih terkait apa itu dimaksud dengan pendidikan berkelanjutan. Nah, Pak Kadif, lantas apa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Pak? Baik, teman pemilih, kegiatan sosialisasi dan pendidikan masyarakat itu berpedoman pada dasar hukum PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan berbagai asas, mulai dari asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, keterbukaan, proporsional, sampai pada terakhir asas aksesibilitas. Baik Pak Kadif, teman pemilih, itu tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kadif terkait dasar hukum dan asas dalam melaksanakan sosialisasi pemilih berkelanjutan ya Bapak ya. Nah Bapak, memangnya seperti apa sih Pak sosialisasi pemilih berkelanjutan ini untuk dilakukan KPU? Baik, Ibu Permata dan teman pemilih semua, mengapa kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan sangat penting? Kegiatan ini sangat penting karena memang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang proses dan tahapan pemilihan umum serta hak-hak kewajiban pemilih itu sendiri. Dengan demikian, pemilih dapat membuat keputusan yang tepat, partisipatif, dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi dan bisa menentukan pilihan secara merdeka. Baik Pak Kadif, biasa ya. Jadi teman pemilih diharapkan melalui sosialisasi pemilih berkelanjutan ini dapat berperan aktif ya Pak ya dalam pelaksanaan ataupun dalam pesta demokrasi kita ya Pak ya. Nah baik Pak Kadif, lanjut nih terkait sasarannya. Atas yang menjadi sasaran dari pelaksanaan sosialisasi dan pemilih berkelanjutan ini siapa saja Pak? Baik teman pemilih, sasaran kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih itu meliputi komponen semua lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, ada penyandang disabilitas, ada pemilih yang berkebutuhan khusus, terus ada kaum marginal, kelompok-kelompok komunitas keagamaan, komunitas kepemudaan, relawan demokrasi, dan warga netizen internet semua kita wajib untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan.
Seperti itu teman pemilih. Ya. Baik Pak Kadif, itu tadi terkait sasarannya ya Pak ya, yang dilakukan oleh KPU ini. Ternyata sosialisasi pemilih berkelanjutan itu mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga warga internet netizen ya Pak ya. Betul, baik Pak Kadif. Nah Pak Kadif, boleh dong share ke teman pemilih semua nih terkait strategi pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU mungkin Pak? Baik, sahabat pemilih, ada banyak strategi sih yang kita lakukan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Itu mulai dari yang pertama kita melalui bahan sosialisasi alat peraga seperti penyebaran brosur, pamflet, poster, selebaran, stiker, baliho, spanduk, itu kita laksanakan. Terus yang kedua di media sosial melalui karya seni berupa pemutaran film atau kegiatan-kegiatan seni lainnya kita bisa buat. Terus yang ketiga penyampaian sosialisasi pada media massa dalam jaringan online. Kalau di KPU ada di Facebook, ada Instagram, ada website KPU. Dan keempat, kita bisa melakukan sosialisasi tatap muka seperti KPU Goes to Campus, Goes to School, atau ke sosialisasi kelompok kemahasiswaan, atau ke kelompok mana saja yang siap untuk kita bersama-sama untuk mempelajari terkait dengan pendidikan pemilih, khususnya di pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, kita tetap jalankan. Baik, teman pemilih, ya tadi Pak Kadif ya, ternyata strategi yang dilakukan KPU ini cukup masif dan konkret ya Pak dalam menyebarluaskan informasi terkait kepemiluan maupun kelembagaan KPU ya Bapak ya. Iya betul. Baik, Pak Kadif, selanjutnya nih Pak, apa saja mungkin teman pemilih penasaran nih yang menjadi hak dan juga kewajiban dari masyarakat sendiri nih Pak terkait kegiatan sosialisasi dan pemilih berkelanjutan Pak? Baik, teman pemilih, terkait dengan hak dan kewajiban pemilih ini mungkin satu-satunya tujuan kita untuk melakukan sosialisasi. Bagaimana pemilih bisa memahami tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih sendiri. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak memperoleh informasi publik terkait dengan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak menyampaikan, menyebarluaskan informasi publik terkait dengan pemilu. Terus masyarakat juga berhak untuk berpendapat atau menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Terus ada juga masyarakat punya hak masih banyak sebenarnya. Ada ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan KPU terkait pemilu, ikut serta dalam setiap tahapan pemilu, dan yang terakhir itu mungkin ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Ini hak-hak pemilih yang harus pemilih ketahui, sehingga ketika saat menentukan pilihannya ya, mereka bisa menggunakan hak mereka dengan baik. Baik, teman pemilih, jadi masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif Bapak ya, dari mulai tahapan penyusunan kebijakan bahkan Bapak ya, sampai juga dalam tahapan pelaksanaan pemilu itu sendiri, dan juga nanti ketika terakhir sampai dengan pengawasan, wajib masyarakat mengawasi proses pemilihan. Baik, begitu ya Bapak ya, jadi sama-sama kita harus mengawasi pesta demokrasi ini biar pemimpin yang terpilih harus sesuai kredibilitas, sehingga masyarakat tidak terkesan kaku dalam menjalankan politik, baik itu di pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Baik, Ibu Permata dan teman pemilih, selanjutnya berkaitan dengan kewajiban masyarakat, teman-teman pemilih semua dalam penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat. Masyarakat wajib menghormati hak orang lain, bertanggung jawab atas pendapat dan tindakan dalam berpartisipasi, menjaga pelaksanaan masyarakat sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Terus menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat. Ini kewajiban masyarakat yang mungkin harus kita utamakan dalam penyelenggaraan pemilu.
Baik pemilih dan Pak Kadif atas dari sebegitu kompleks ya Bapak ya kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU. Bapak mungkin bisa di-share nih ketika melakukan sosialisasi ada nggak sih tantangan ataupun hambatan yang ditemui Pak? Baik teman pemilih, dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih memang banyak sih tantangan dan hambatan yang kita Aja tuh Pak. alami ya. Ada beberapa tantangan yang dialami. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya manusia. Jadi kita coba lihat kembali yang kemarin saat tahapan itu banyak sekali teman-teman kita yang bisa membantu kita di bawah seperti PPK, PPS. Itu dalam mensosialisasikan teman-teman PPK, PPS bisa membantu kita di kabupaten untuk melanjutkan informasi baik tentang pemilihan umum itu sendiri. Yang berikut keterbatasan dana. Ini menjadi hal urgen karena memang dampak dari kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi anggaran bisa berpengaruh juga terhadap kegiatan-kegiatan sosialisasi di kabupaten terkait dengan sosialisasi. Yang berikut tenaga dan waktu itu juga salah satu hambatan kita dalam melaksanakan ini. Terus yang berikut kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sosialisasi dan pendidikan. Jadi kadang-kadang ketika kita turun sosialisasi sedikit saja yang datang mengikuti kegiatan sosialisasi ataupun ikut pun hanya sekedar ya hadir saja, tapi untuk serius dalam mendengarkan atau memahami penyampaian kita itu juga kurang sekali. Terus yang berikut keterbatasan akses ke masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Di Kabupaten Sika secara geografis memang ada beberapa kecamatan desa yang sangat terpencil atau sangat Cukup sulit untuk diakses ya. Baik itu secara transportasi maupun jaringan internet masih sulit sekali, sehingga kita kesulitan untuk melakukan sosialisasi. Terus yang berikut perbedaan bahasa. Di Sika banyak sekali suku dan bahasa. Ada 4 bahasa yang di Sika, sehingga kita agak kewalahan dalam melakukan sosialisasi di tempat-tempat yang seperti yang ada perbedaan bahasa. Nah, itu mungkin ada kendala hambatan yang kita alami di lapangan. Tadi gitu ya teman-teman terkait kendalanya ya tantangan Bapak ya yang dihadapi. Nah selanjutnya nih Bapak terkait hambatannya apa kira-kira Pak yang dihadapi oleh KPU dalam melakukan sosialisasi. Baik Ibu Permata dan teman pemilih semua, ada pun hambatan yang kita alami di lapangan saat melakukan sosialisasi. Itu yang pertama itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses sosialisasi pendidikan. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki akses informasi yang cukup tentang pemilu dan apa sih hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Ini hambatan yang cukup serius yang kita alami. Yang berikut juga ada keterlibatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hadir untuk menyebarkan informasi yang palsu, berita hoax. Terus kurangnya evaluasi dan monitoring. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, kita kurang melakukan evaluasi dan monitoring, sehingga proses ini menjadi tidak bisa terukur keberhasilannya. Saya pikir seperti itu Permata dan teman pemilih saya. Baik Pak Kadif, teman pemilih juga semuanya itu tadi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sika khususnya Pak Kadif ya ketika turun melakukan sosialisasi di masyarakat ya Pak ya. Nah begitu banyak tantangannya baik dari segi geografis, topografis, bahasa juga ya Pak ya. Nah Bapak lantas nih pasti harus ada solusi ya Pak ya. Harus ada solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sika dalam menghadapi tantangan dan juga hambatan nih Pak. Apa kira-kira Pak solusi yang bisa ditawarkan mungkin ya Pak ya dan semua ketika kita melakukan sosialisasi nanti. Baik Ibu Permata dan teman-teman pemilih, solusi yang diambil yang pertama meningkatkan kesadaran politik masyarakat tetap melalui sosialisasi, dan kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan sosialisasi, dan salah satunya jalan untuk membuka pikiran kita semua adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan.
yang tentu secara efektif dan interaktif. Ya, yang berikut Ibu Permata dan teman pemilih semua, kita menggunakan bahasa dan budaya yang tepat juga sesuai dengan kondisi di mana kita menempuh itu, sehingga bisa membantu meningkatkan efektivitas sosialisasi. Yang berikut menggunakan teknologi seperti media sosial atau video dan aplikasi-aplikasi yang bisa dengan cepat untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Terus yang keempat, kita selalu melakukan evaluasi dan monitoring, itu dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi dan memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Saya kira ini solusi yang bisa kita buat untuk ke depan, sehingga kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan betul-betul bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Kadif untuk pemaparannya yang begitu jelas ke teman pemilih semua dan juga saya ini pada pengetahuan baru ya Pak ya terkait sosialisasi yang dilakukan oleh KPU SIKA. Nah Bapak, sebelum kita menutup segmen kali ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman pemilih semua Pak? Baik, Ibu Permata dan teman pemilih, terakhir pesan untuk teman pemilih khususnya di Kabupaten Sika ya, tetap kita mendukung kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan masyarakat KPU Sika dengan bisa langsung datang ke rumah pintar pemilu di KPU Sika, ataukah bisa follow akun-akun Facebook, Instagram, dan website KPU Sika, ataukah bisa mengundang jika ada teman-teman kelompok-kelompok yang mau berbagi ilmu tentang pemilu, bisa mengundang kita di KPU untuk menjadi narasumber untuk sama-sama membagi ilmu tentang pemilu. Dan yang terakhir, mari bekerjasama untuk sukseskan tahapan-tahapan sosialisasi dan pendidikan pemilu di wilayah Kabupaten Sika, sehingga kita benar-benar merdeka secara emosional dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemilu, baik itu di pemilihan umum maupun pilkada ke depannya nanti. Saya kira itu saya kembalikan ke Permata dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Kadif. Baik Pak Kadif, teman pemilih, itu tadi ya pesan dari Pak Kadif, jangan lupa dan juga jangan segan untuk teman pemilih semua khususnya di Kabupaten Sika, apabila ingin melakukan audiensi apa ya bisa langsung menghubungi KPU Kabupaten Sika untuk kita sama-sama ngobrol tentang hal-hal mungkin yang bisa berdampak baik untuk peningkatan partisipasi dalam pemilu Bapak ya. Betul sekali Bu Permata. Baik, terima kasih Pak Kadif, teman pemilih. Kita sudah harus tutup perjumpaan kita kali ini Bapak, tapi jangan sedih, nanti kita ngobrol lagi Bapak ya di segmen berikutnya. Dan juga teman pemilih, jangan lupa terus saksikan podcast KPU Sika Menyapa, dan juga jangan lupa follow Facebook, Instagram, dan juga YouTube KPU Kabupaten Sika. Pak Kadif, terima kasih banyak sudah mau ngobrol bersama saya dan teman pemilih, dan pemilih sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih Pak Kadif. Siap. Sama-sama.